Abdul Muttalib itu di zaman beliau hidup, asal ada orang haji, itu mereka yang menanggung untuk minumnya jemaah haji. Itu jadi keluarga Nabi ini adalah keluarga yang sejak dulu berkhidmah untuk orang haji dan berkhidmah untuk Baitullah. Jadi memang dari keluarga yang sudah terpandang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keluarga biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini berjumpa kembali dalam kajian yang kita adakan rutin setiap hari Rabu malam di Masjid Nurul Fajar. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu untuk beramal, sehingga makin tambah ilmu makin tambah amal, dan makin lama makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya masih mengulas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengulas sisi nasab beliau sedikit. Para ulama menyebutkan bahwa nasab Nabi Muhammad ini nasab yang suci, yang bersih, yang terjaga. Makna terjaganya adalah terjaga secara maknawi dan secara fisik. Nabi SAW menjelaskan tentang nasab beliau, kharajtu min nikahin walam ukhraj min sifahin. Saya ini, kata Nabi, adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, bukan perbuatan zina. Sehingga Nabi menggaransi bahwa beliau ini adalah anak keturunan orang-orang yang menjalankan pernikahan yang sah. Dan kata para ulama, ini berlaku dari ayah dan ibu Nabi sampai generasi ke atas, sampai Nabi Adam. Maknanya Nabi ini tidak ada jalur generasi beliau yang orang tuanya, datuk, buyut dan ke atasnya itu adalah orang yang berzina, tapi semuanya pernikahan yang sah. Ini perlu dipahami dengan baik. Nabi dari pernikahan yang sah. Min ladun adama ila an waladani abi wa ummi. Kata Nabi, mulai dari Adam sampai aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku, Abdullah dan Aminah. Jadi mulai dari Adam sampai ayah ibu Nabi semuanya pernikahan yang sah. Walam yusibni min sifahi ahlil jahiliyati syai'un. Tidak ada sedikit pun efek pernikahan efek pergaulan yang tidak sah yang dilakukan orang jahiliyah padaku sedikit pun. Artinya tidak ada sedikit pun percikan perbuatan zina dan sekalipun pada generasi Nabi, pada nasab Nabi. Jadi bersih, jelas, sesuai syariat pernikahan orang tua Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Di riwayat lain dikatakan, ma waladani min sifahil jahiliyati syai'un ma waladani illa nikahul Islam.
Kata Nabi, saya sama sekali tidak ada efek dari pergaulan yang biasa di kalangan jahiliyah, zina. Tapi saya lahir dari proses pernikahan yang dibenarkan secara Islam. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam nasab ini Nabi SAW juga digaransi oleh Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Tadi secara hubungan syariat pernikahan. Sekarang secara akidah, kata Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Engkau Muhammad turun temurun itu adalah ahli sujud. Jadi ayah ibu Nabi turun temurun sampai Nabi Adam ahli sujud. Tidak ada yang kafir, tidak ada penyembah berhala, tidak ada yang dia tahu syariat lalu ingkar. Jadi Nabi digaransi oleh Allah dari sisi akidah keturunan beliau dari Adam sampai kepada beliau. Tadi dari sisi hubungan pernikahan, ini dari sisi akidah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini nasab beliau suci secara maknawi dan secara fisik. Sehingga Nabi ini betul-betul orang pilihan, bukan orang sembarangan. Sehingga jangan diukur dengan diri manusia-manusia yang lain. Kalau ada dalam Al-Quran mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun, atau Muhammadun kal bashar, Muhammad itu adalah manusia seperti manusia yang lain. Secara fisik umumnya betul, organnya secara fisik betul, tapi pilihan genetikanya orang baik secara zahir dan batin itu dipilih oleh Allah. Maka akidah orang tua Nabi sampai Nabi Adam itu dijaga. Orang-orang ahli sujud secara aliran darah, hubungan pernikahan, semuanya orang baik-baik. Tidak ada yang pernikahan yang terlarang menurut syariat, atau hubungan terlarang menurut syariat, atau zina dalam bahasa umum. Tak ada generasi Nabi seperti itu. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang beliau, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah pilih dari generasi Ibrahim itu, yang menjadi nasab Nabi adalah Ismail. Karena Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ishak kemudian menjadi generasi orang Yahudi. Ismail generasi Nabi Muhammad SAW. Maka dulu orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman dari jalur nasab mereka. Tapi rupanya bukan jalur nasab mereka. Maka orang Yahudi menghapus ciri Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Dan ketika mereka melihat tanda-tanda Nabi Muhammad sudah dekat hadirnya, itu mereka sudah mulai mencari-cari. Kalau sempat Nabi itu lahir, mereka bunuh. Dan itu sempat disampaikan kepada Abu Talib saat dibawa ke Busra, saat dibawa berdagang oleh pamannya. Dan memang ada yang mengintai-intai kedatangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini dipilih dari generasi Nabi Ibrahim, jalur nasabnya Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Dari bani Ismail punya anak-anak keturunan, dipilih generasi Kinanah namanya. Jadi Ibrahim, Ismail, Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dari bani Kinanah dipilih nasab Nabi itu dari Quraisy. Karena kalau kita melihat kepada generasi kita, dulu kan manusia ini kan laki-laki perempuan cuma Adam dan Hawa. Setelah itu beranak banyak. Dari beranak banyak itu otomatis nanti akan ada kepala keluarga yang baru. Maka Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ibrahim turun pada Ismail, dari Ismail punya banyak keturunan yang lain, dipilih yang menjadi jalur nasab Nabi Kinanah. Nanti kalau misalnya kita buat di papan kan terbayang tuh, bahwa satu keluarga itu mungkin dia punya 7 adik-beradik, mungkin 10. Apalagi Sayyidina Abdullah bin Anas bin Malik itu ketika belum meninggal, generasi beliau yang hidup semasa belum meninggal itu 110. Anak dan cucu dan cicitnya itu 110 orang semasa beliau meninggal. Ini para nabi itu kalau dibuka semua, dibentang semua, mungkin sangat banyak jalur-jalur ke bawah. Nabi Muhammad terpilih dari
Kinanah, kemudian Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari Quraisy maka dipilih jalur Nabi melalui Bani Hashim. Wastafani min Hashim. Lalu dari Bani Hashim dipilihlah Nabi Muhammad dari keturunan dari Bani Hashim tadi dipilihlah beliau jalurnya Abdullah. Karena Bani Hashim itu punya berapa keturunan. Jadi Nabi Muhammad ini jalurnya dijelaskan Bani Hashim, Quraisy, Kinanah, Ismail, Ibrahim, baru ke atas kepada Adam alaihi salam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan bahawa Nabi Muhammad dari sisi zahir dan batin beliau sudah dijaga dan dipilih. Keyakinan dijaga, kemudian jalur nasabnya dijaga dari Adam sampai ke beliau. Karena Nabi ini akan menjadi ikutan. Dia akan menjadi sorotan umat, akan diteladani. Kalau dia sempat ada celah, ada cacat, ada kekurangan, di situ pintu masuk orang untuk tidak ikut dia. Di situ alasan orang, orang kayak gitu kok diikuti. Nalarnya begitu. Kan kita juga sering begitu. Orang itu enggak sesuai dengan sunnah. Orang itu enggak ada jenggotnya. Misalnya begitu. Jadi celahnya itu ditutup oleh Allah dengan garansi zahir dan batin Nabi ini nasabnya sempurna, dianya sempurna zahir dan batin. Jadi fisik Nabi zahir dan batin juga sempurna. Maka nanti akan kita bacakan beberapa perlakuan sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya akan bacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak dari Abdullah. Abdullah kemudian ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Hashim. Hashim ayahnya Abdul Manaf. Abdul Manaf ayahnya Qusay. Qusay naik ke atas Kilab. Kilab naik ke atas lagi Murrah. Murrah naik ke atas lagi Ka'ab. Ka'ab naik ke atas lagi Lu'ay. Lu'ay naik ke atas lagi Ghalib. Kemudian Fihir, kemudian Malik, kemudian Nadar. Kemudian ke atas lagi Kinanah. Itu yang tadi Kinanah sebut Nabi tadi. Tadi Hashim sudah saya sebut, Kinanah sudah saya sebut. Kemudian ada Khuzaimah, kemudian Mudrikah, kemudian Ilyas, kemudian Mudar, kemudian Nizar, kemudian Ma'ad, kemudian Adnan. Adnan ini oleh para ulama sampai Abdullah itu sepakat nasabnya tersambung dan orangnya langsung berhubungan ayah dan anak. Tapi yang lain itu ikhtilaf ulama. Dan dari Adnan kepada Nabi Ismail itu tak sepakat ulama. Siapa sih ayah Adnan? Ayah Adnan kata siapa sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Jadi yang disepakati ulama nasab Nabi Muhammad dari Abdullah sampai kepada Adnan. Adnan ke atas tidak sepakati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut nasab Nabi ini sebenarnya bisa dikaji satu persatu siapa orangnya. Namun kita tak mungkin mengkaji malam hari ini, tapi biografi orang Arab jahiliyah menceritakan siapa itu Ka'ab, siapa itu Abdi Manaf, siapa itu Hashim, siapa itu Abdul Muttalib dan seterusnya. Abdul Muttalib itu di zaman beliau hidup, asal ada orang haji itu mereka yang menanggung untuk minumnya jemaah haji. Itu jadi keluarga Nabi ini adalah keluarga yang sejak dulu berkhidmah untuk orang haji dan berkhidmah untuk Baitullah. Jadi memang dari keluarga yang sudah terpandang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluarga biasa. Jangankan untuk seorang nabi, di kami kalau mengangkat datuk itu tak bisa orang sembarangan. Mesti orang yang punya satu keturunan, yang kedua yang dipandang masyarakat. Sehingga tidak mungkin orang tak berpendidikan, orang yang berpikirnya tidak luas jadi pemimpin, tidak mungkin. Karena dia akan diikuti, dia akan diturut, dia akan dipedomani. Bagaimana mungkin orang yang dia terbelakang, orang lebih dibanding dia, kemudian dia diikuti? Itu nalar manusia enggak terima. Perasaan manusia enggak mudah untuk seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan yang terjamin zahir dan batin beliau, dan beliaunya secara fisik juga terjamin zahir dan batin.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat diceritakan bahawa sahabat Nabi dalam memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Satu ketika kisah Abdullah bin Zubair. Beliau datang ke rumah Nabi. Waktu itu Nabi sedang berbekam. Bekam kita tahu ya, mengeluarkan darah. Saat bekam itu Nabi suruh, ini katakan di mangkok darah yang dikeluarkan tadi. Sekarang coba buangkan darah ini di tempat yang tak seorang pun tahu. Lalu berangkatlah Abdullah bin Zubair. Ketika dia berangkat, apa yang dia lakukan? Dia lakukan darah tadi dibuangnya bukan ke tempat yang tak terlihat orang, dikubur di tanah, tapi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Nabi tanya setelah itu, apa yang kau lakukan? Mana darah tadi? Kata beliau, aku telah meletakkannya, aku telah membuangnya di tempat yang orang tidak bisa seorang pun melihatnya. Dia tak berbohong. Dia tak bohong. Kalimatnya gitu. Aku letakkan di tempat yang seorang pun tak akan tahu. Karena dalam perut mana ada yang tahu, mana ada yang lihat. Jadi dibuangnya dengan diminum oleh Abdullah bin Zubair. Lalu Nabi tanya, la'allaka, kayaknya engkau minumnya, kata Nabi. Nabi bilang gitu. Kata Nabi, iya Nabi. Ketika dia bilang minum itu, Nabi tak marah. Kemudian muncullah di dalam pernyataan Nabi yang lain, orang yang jasadnya, kulitnya bersentuhan dengan Nabi itu tak akan tersentuh oleh api neraka. Maka sahabat-sahabat Nabi, darah Nabi aja diminum oleh mereka. Kemudian yang kedua, ada kejadian saat itu perang Yarmuk. Khalid bin Walid itu pemimpin perang, dia jarang kalah, Pak. Saat belum masuk Islam itu jarang kalah, masuk Islam pun jarang kalah jadi panglima. Cuma Khalid ini meninggalnya itu di atas kasur, bukan di medan perang. Logikanya panglima yang selalu menang itu kalau meninggal di medan perang. Tapi Allah jadikan tak semuanya orang meninggal itu karena ancaman bahaya. Boleh jadi di atas kasur, di tempat paling nyaman, di tempat dianggap paling aman, di situ orang meninggal. Maka jangan pernah merasa aman. Kalau nanti terjadi apa-apa di luar, janganlah keluar, nanti mati pula nanti. Jangan-jangan di rumah itu matinya. Khalid begitu. Jadi meninggalnya di rumah, bukan meninggalnya di medan perang. Dan kata Khalid ketika meninggal, sebelum meninggal itu perutnya itu boleh katakan tak ada bagian kulit kecuali pernah bekas luka. Cuma meninggalnya di situ, di atas kasur. Ketika akan perang Yarmuk, dia cari-cari peci. Dan biasa kalau pasukan perang itu pakai helm besi, dalamnya peci. Dia cari. Sahabat nanya, ada apa Khalid? Nampaknya kasar kusuk, kasar kemari cari-cari. Kata dia, saya hilang peci saya, kolan suat. Fatlubuha, tolong cari. Kata sahabat yang lain, kami tak jumpa. Tolong cari, aku perlu itu. Dicari juga, dapat. Setelah dapat, orang tanya, ada apa sih? Ini kan peci lama, peci usang, sudah lusuh, katakan gitu. Kata dia, bukan masalah pecinya. Di dalam itu, dulu ketika Nabi umroh, beliau cukur rambut. Saat cukur rambut, sahabat itu sudah antrian untuk ngambil rambut beliau. Rambut, potong rambut tadi itu, sudah antrian sahabat mengambilnya. Aku, kata Khalid, dapat bagian ubun-ubun Nabi, nasiyatihi. Lalu rambut itu, sejak aku dapat, aku simpan di dalam peci tadi. Sehingga aku setiap perang, selalu aku pakai peci yang ada rambut di situ. Illa razaqtun nasr. Kecuali aku setiap perang itu pasti menang. Jadi tadi tengok, darah dibuang mestinya. Rambut yang dipotong itu dibuang mestinya. Tapi oleh sahabat, ini jadikan sebagai kecintaan kepada Nabi, yang dibuang pun mereka simpan dari Nabi. Yang ketiga, Ummu Sulaim, mak daripada Anas bin Malik. Ketika Nabi tidur, itu
kan Nabi berkeringat kemudian nempel di tempat kayak kita tuh mungkin apa namanya orang meninggal di alas Pak, tikar pandan ya. Di alas itu nempel keringat Nabi. Begitu Nabi meninggal, itu Nabi meninggalkan tempat, Nabi sudah selesai tidur, itu diperasnya. Ditanya, apa engkau kerjakan Muslim? Kata Muslim, kami memeras keringat engkau ni Nabi, kemudian nanti kami masukkan, kami campurkan dengan parfum kami. Demi Allah, ini lebih harum pada parfum yang kami punya. Kata. Keringat Nabi dilakukan oleh sahabat seperti itu. Dan itu yang keempat. Tadi keringat, sudah itu rambut, sudah itu darah. Keempat, sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi wudhu itu, ini cerita Urwah bin Mas'ud belum masuk Islam. Itu kalau Nabi wudhu, mereka berebut mengambil bekas wudhu Nabi, bekas air wudhu itu. Nabi cuci tangan nanti kan jatuh air itu diperebutkan sahabat. Ketika nanti didapatkan oleh sahabat, mereka itu akan usapkan ke badan mereka. Dalam hadis diceritakan kadu yaqtatiluna, saat berusaha mengambil bekas wuduk Nabi itu, mereka seperti orang bakal bunuh-bunuhan, berebut supaya dapat bekas wuduk Nabi tadi. Itu bukan bunuh-bunuhan, tapi gambarannya orang tu saking dia tak peduli yang lain, biar dia dapat, macam orang mau bunuh yang lain supaya dia dapat gitu. Itu bekas wuduk Nabi. Jadi bekas wuduk Nabi, rambut Nabi yang semestinya dibuang, kemudian darah bekam Nabi, kemudian keringat Nabi, itu melakukan sahabat seperti itu. Sehingga kata Allah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, aku sudah diutus ke berbagai delegasi negara, sudah bertemu dengan Raja Kisra, dengan berbagai raja-raja mana saja yang dianggap peradaban besar saat itu, tapi aku tidak melihat umat bangsa yang rajanya lebih yang dicintai seperti sahabat Muhammad dicintai oleh para sahabat Muhammad. Artinya para sahabat Nabi mencintai Nabi itu lebih hebat dibanding ketaatan rakyat, pasukan, masyarakat kepada raja-raja besar yang peradabannya diakui di saat itu. Itu cerita orang belum masuk Islam Pak, Urwah bin Mas'ud. Sehingga diceritakan tentang kejadian seperti tadi. Termasuk cerita Urwah itu, Nabi kalau ada di hadapan sahabat itu la yahiddu alaihi nazar, takut sahabat itu tengok pada Nabi dengan tatapan tajam, tapi mereka menatap paling seperti menatap matahari. Begitu menatap langsung tertunduk, menatap tertunduk. Kenapa? Segan dengan wibawa Nabi. Wa khafidu aswatahum, ketika mereka bicara dengan Nabi itu mereka lunakkan suara mereka bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi secara fisik, zahir dan batin beliau sempurna, sehingga sahabat itu cinta kepada beliau lebih dan sangat, kalau kita menilai tidak rasional, tapi itu terjadi. Dan memang sudah menjadi hukum perasaan, dia tak bisa dihukum dengan nalar. Perasaan itu tak bisa dihukum dengan nalar Pak. Dan perasaan itu kalau kita jujur, itu dia sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata dan huruf. Betapa banyak kita punya perasaan tapi tak terungkapkan, tak terwakili oleh kalimat-kalimat. Makanya kadang-kadang ungkapan perasaan itu mengalirnya melalui air mata, kadang ketawa, kadang senyum. Kenapa? Karena perasaan ini lebih luas dibanding kata yang bisa diungkap oleh manusia. Begitu para sahabat dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sempurna zahir dan batin. Maka oleh karena itu saya pernah membahas di sini juga, saya ingatkan jangan sampai mudah menuduh bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka. Karena Nabi sudah menjelaskan, Quran sudah menjelaskan, digaransi oleh Quran, digaransi oleh Nabi. Ustaz, ada hadis sahih, betul. Hadis sahih perlu dipahami ma'mulun bihi wa ghair ma'mulun bihi. Bapak perlu tahu Pak, bahwa hadis sahih itu ada yang diamalkan dan ada yang tak diamalkan. Ini sahih Pak, apalagi tak sahih Pak.
dua pembagiannya, ma'mulun bihi, diamalkan, ada dan ghairu ma'mul, yang tidak diamalkan. Kenapa? Menurut ulama, ini misalnya syaz. Di antara alasannya, syaz. Syaz itu artinya dia diriwayatkan oleh ulama yang memang validasinya diakui sahih, tapi bertentangan dengan riwayat para ulama yang lebih banyak atau yang dia lebih kuat validasinya dibanding ulama yang lain. Sehingga dia tidak dibantah bahwa dia tidak dihukumi dia bohong. Enggak, diterima, tapi ini tak diamalkan. Ada lagi sebab yang lain, mansukh. Hadis ini dia sahih, Pak. Cuma ada hadis lain yang mengangkatkan atau yang merevisi hukumnya. Makanya hadis itu tak mentang-mentang dapat hadis, oh ini sahih, berarti kita mesti beramal. Tidak mesti begitu. Tapi dikaji dulu. Dia apakah terlepas dari syaz, dia bukan mansukh, atau sebab-sebab yang lain, Pak. Jadi hadis sahih itu tidak otomatis dia diamalkan, tapi ada ma'mulun bihi yang diamalkan, ada ghairu ma'mul. Quran saja, Pak, itu ada yang mansukh, redaksi masih ada, tapi hukumnya tak berlaku. Ada yang hukumnya berlaku, redaksinya tak ada. Contoh dalam Al-Quran itu dulu ada ayat asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Seorang yang sudah tua, perempuan dan laki-laki sudah tua, kalau mereka berzina, itu rajamlah keduanya. Sekarang Quran enggak jumpa itu. 30 juz enggak akan jumpa itu. Dulu ada ayat itu. Ayat Quran kemudian dinasakh, tak diamalkan lagi. Ada ayat Quran, dia masih ada tapi tak diamalkan lagi. Contoh, memberikan warisan kepada keluarga. Ulul arham namanya. Ulul arham itu keluarga yang tidak dekat hubungan nasab. Dalam Quran dulu diwariskan, Pak. Tapi kemudian datang ayat yang lain. Hanya yang dekat saja, asobah saja yang dapat warisan. Ayatnya enggak hilang, Pak. Tapi hukumnya tidak berlaku. Maka jangan tertipu bahwa ini sahih, asal sahih diamalkan, belum tentu, Pak. Ada sebab yang lain. Jadi perlu pengkajian lebih tentang sahih dan tidak sahih, apalagi tidak sahih. Itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pun ada hadis sahih, lalu kita berhusnuzan dengan Nabi bahwa apa mungkin orang tua Nabi masuk neraka? Itu jauh lebih baik dibanding kita dengan mungkin rasa ingin dianggap orang berilmu atau lebih, sehingga segera mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Lebih baik berhusnuzan dan hati-hati, itu lebih selamat. Dan lebih dari itu, ini bukan bagian dari akidah. Artinya kalau kita tidak tahu kajian ini dan tidak tahu orang tua Nabi masuk neraka atau tidak, itu bukan akidah kita cukup atau kurang, sehingga tidak membahasnya jauh lebih baik daripada latah. Orang bilang masuk neraka, kita masuk neraka juga. Lebih baik menahan diri daripada ikut-ikutan membahas ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fokus kepada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu Isya hari ini agak cepat, saya bahas sedikit tentang Imam Suyuti menyebutkan kenapa Nabi itu lahir di hari Senin dan lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kata beliau ada 4 hikmah di balik itu. Kan bisa saja Nabi Muhammad lahir di hari Jumat, lahir bulan Ramadan, lahir Lailatul Qadar. Kan bisa saja. Apa kata Imam Suyuti? Di antara hikmahnya, kata beliau dalam hadis, khalaqa syajara fil yaumil itsnain. Allah menciptakan tanam-tanaman itu hari Senin. Artinya Allah buat setiap hari ini, hari Senin ciptakan apa, Selasa apa. Dalam hadis jelaskan Nabi Muhammad, Allah SWT menciptakan tanaman-tanaman itu di hari Senin. Wa fi dzalika tanbihun 'azim wa huwa anna khalqal aqwati wal arzaqa wal fawaqiha wal khairat allati yamtaddu biha banu adam wa yuhyuna wa yutayyibu biha nufusuhum fihi. Ini menjadi gambaran bagi kita
bahwa penciptaan makanan yang menjadi kebutuhan fisik anak cucu Adam, kemudian rizki mereka, rizki apa saja? Buah-buahan. Kemudian apa saja kebaikan yang menjadi sebab hidupnya anak cucu Adam dan yang menjadi jiwa mereka tenang, itu hari Senin. Manusia ini dia tidak hanya butuh makanan fisik, tapi butuh makanan batin juga. Maka Nabi Muhammad ini memenuhi kebutuhan batin yang menjadi kebutuhan manusia seluruhnya. Maka hari Senin diciptakan tanaman, tanaman itu menjadi sebab makanan manusia secara fisik. Nabi Muhammad dijadikan sebagai penyempurna pemenuhan kebutuhan manusia itu. Apa dia? Kebutuhan yang sifatnya maknawi. Hidup tenang, hidup tentram, tidak risau. Itu Allah jadikan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karunia kepada manusia sempurna zahir dan batin itu. Yang kedua, anna fi lafzatihi Rabi' isyaratan wa tafa'ulan hasanan bin nisbah ila ishtiqaqihi. Kalau kita tengok nama Rabiul Awal, kalimat Rabi' itu dalam bahasa Arab itu adalah redaksi yang indah. Kalau kita terjemahkan dari segi musim, musim semi. Musim semi itu musim yang indah. Tidak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kalau di Jepang, oh itu indah betul. Di sebagian negara, oh bunga-bunganya indah betul. Maka dari segi penamaan nama Rabiul Awal, Rabi' itu sudah menunjukkan nama yang disukai, nama yang indah, nama yang orang itu tertarik untuk memperhatikannya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tafaulan berpikiran positif ke depan Nabi yang lahir di Rabiul Awal ini, dia akan menjadi ikutan, menjadi idola, panutan semua orang. Maka lahirnya Rabiul Awal. Kan bisa saja lahirnya di Muharram, bisa di Safar, bisa di Zulhijjah. Bahkan Rabiul Awal itu bukan bulan-bulan haram, Pak. Bulan haram itu Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nabi Muhammad tak lahir di bulan haram, tapi di luar itu semua. Untuk apa? Bulan Rabiul Awal menjadi heboh, menjadi meriah, menjadi hebat, menjadi punya keutamaan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata para ulama, likulli insanin min ismihi nasibun. Biasanya orang dari nama dia itu ada nasib yang dia dapatkan. Artinya orang tua kita sengaja memberi nama kita, kadang nama di situ ada doa yang diletakkan. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, dari Rabi'nya itu ada harapan yang muncul di situ. Kan bisa saja Allah lahirkan di bulan yang lain, tapi Allah pilih Rabiul Awal. Yang ketiga, anna fasl ar-Rabi'i a'dal al-fusul, a'dalul fusuli wa ahsanuha wa syari'atuhu a'dalul syara'i' wa asmahuha. Rabiul Awal itu kalau ditengok dari musim-musim yang terjadi dalam setahun, itu musim yang paling pertengahan, yang paling nyaman. Tidak panas atau tidak ekstrim panasnya, juga tak ekstrim dinginnya, tapi sedang enak-enaknya, sedang nyaman-nyamannya. Kalau kita kayak di Bandungnya lah, kayak Padang Panjang gitu, kayak Bukit Tinggi, kayak Payakumbuh, sejuk, tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Ini menggambarkan syariat Nabi Muhammad, syariat pertengahan, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak. Sehingga syariat Nabi Muhammad ini tidak seperti di zaman Nabi Isa. Kalau orang menikah itu tak boleh cerai. Sehingga kalau tertarik perempuan lain, ia berzina saja. Yang ini jangan ceraikan. Atau lagi syariat bahawa tak boleh menikah sama sekali, mengembiri diri. Tapi syariat Nabi Muhammad membolehkan nikah, tapi diatur yang terhormat pernikahannya. Contoh, pernikahan tak boleh dengan keluarga dekat. Supaya apa? Kalau sempat nanti dengan istri tak cocok, itu tak mutus satu rahim yang sudah ada. Tapi kalau dengan keluarga jauh, orang tadi memang dari awal tak ada hubungan sama sekali dengan kita. Kalau putus, tidak memecah yang sudah ada. Makanya
Syariat Nabi Muhammad syariat pertengahan, tak terlalu keras, tak terlalu lunak. Yusrun, mudah. Kemudian samhun, memberikan toleransi yang luas kepada umatnya, lapang umat olehnya. Yang keempat, hikmahnya kata Imam Suyuti, annal hakima subhanahu wa ta'ala arada ayusharrifa bihi zaman alladhi wulida fihi, falau wulida fil awqatil mutaqaddam dhikruha lakana qad yutawaham annahu yatasharrafu biha. Syariat kita kalau seandainya merujuk kepada ada Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada bulan-bulan haram, jika Nabi Muhammad dilahirkan juga di waktu itu tidak akan terkesan istimewanya hari lahir Nabi dan bulan lahir Nabi, karena Nabi lahir di saat itu. Kenapa? Bulan-bulan tadi, waktu-waktu yang tadi itu sudah diagungkan Allah, sudah dilebihkan Allah, dimuliakan Allah dibanding waktu yang lain tanpa ada lahir Nabi Muhammad di situ. Tapi Allah ingin dengan lahir Nabi Muhammad hari Senin dan bulan Rabiul Awal, Allah lebihkan dibanding waktu yang lain disebabkan Nabi Muhammad lahir di waktu itu. Makanya Allah pilih tidak di bulan lain, tidak di hari Jumat seperti Nabi Adam diciptakan di hari Jumat lalu meninggal di hari Jumat. Begitu Pak. Maka ada hikmah di balik kenapa Nabi Muhammad lahir di hari Senin, kenapa di bulan Rabiul Awal, tak di waktu yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah SWT, dari segi waktu tepatnya lahir Nabi, ada ulama yang mengatakan Nabi itu lahir sebelum fajar, jadi malam. Ada yang mengatakan Nabi itu lahir setelah fajar, tapi masih gelap. Sehingga yang paling kuat, yang paling banyak mengatakan Nabi Muhammad lahir itu malam hari Senin sebelum fajar. Dan kalau kita tengok-tengok waktu fajar itu di ujungnya adalah waktu sahur, kita menyebutnya. Sahur itu yang berkahnya bukan makanannya. Makan sahur itu waktu yang berkah juga. Tapi jauh lebih berkah dari itu adalah waktunya. Yang waktu itu Allah katakan yanzilu rabbuna, Allah turun di saat itu. Oleh para ulama Ahlus Sunnah dikatakan yang turun itu rahmat Allah atau malaikat pembawa rahmat Allah, dan turunnya lebih banyak dibanding waktu yang lain. Sehingga saat itu Allah tanya, hal min sa'ilin la'atiyanna, adakah yang meminta, aku kasih. Hal min da'in fa'ujibalah, adakah yang berdoa, aku kabulkan doa dia. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah yang minta ampun, aku ampuni dosa-dosa dia. Jadi lahir Nabi itu dari segi waktunya, lihat dari segi siang malamnya, dari segi bulannya, segi harinya, itu dipilih oleh Allah di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dilahirkan ini, yang muncul ke bumi ini bukan orang biasa, tapi seorang Nabi, dan Nabinya Imamul Anbiya wal Mursalin, rahmatul lil alamin, imam bagi Nabi dan Rasul, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan tentang dirinya, innama ana rahmatum muhdah, aku ini seorang Nabi yang menjadi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk semua manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau sampai di situ bisa kafir orang. Nabi Muhammad manusia biasa secara bentuk fisik organnya, tapi ada yang jauh lebih dibanding manusia biasa pada diri Nabi Muhammad. Yang lebih itu diantaranya wahyu. Dan wahyu itu Nabi Muhammad, dia yatim, tak pandai tulis baca, itu menjadi kelebihan sendiri bagi Nabi. Kalau orang tanya Muhammad itu wahyunya berasal dari mana, itu bisa kita memastikan datang dari Allah. Oh kata orang, enggak, itu buatan Muhammad sendiri. Pertanyaannya, Muhammad dapat dari mana? Tidak pandai tulis baca. Belajar dari bapaknya, belum lahir dia sudah meninggal bapaknya. Belajar dari datuknya, dia kecil datuknya meninggal. Belajar dari pamannya tak Islam. Jadi Nabi yatim, ayahnya meninggal di usia kecil, datuk meninggal usia kecil, kemudian pamannya seorang non-muslim, kemudian tak pandai tulis baca. Sekilas nampak kekurangan, tapi itu kekuatan Nabi untuk menunjukkan bahwa syariatnya ini wahyu dari Allah.
Bukan buatan dia, bukan dongeng dia, bukan dia baca dari literasi, bukan dia baca dari buku, dari karya-karya orang terdahulu atau kitab-kitab yang terdahulu, tapi betul-betul datang dari Allah. Dan lebih dari itu, ini butuh nalar sedikit. Nabi Muhammad, wahyu itu turun kepada Nabi tak setiap Nabi mau. Maka kadang-kadang wahyu itu Nabi bertanya, itu tidak turun jawaban segera, Pak. Sehingga Nabi kadang khawatir, jangan-jangan nanti Allah tak menjawab, jangan-jangan tak ada keterangan tentang ini. Kenapa begitu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tak pandai tulis baca, Nabi Muhammad yatim, itu kekuatan, bukan kekurangan. Kalau kita menilainya, mungkin secara fisik menganggapnya kekurangan. Padahal itu kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut setelah Isya. La ilaha illallah Muhammad. Saya ingin mengulas sedikit satu poin pembahasan mengkhususkan ketaatan yang oleh syariat itu dimutlakkan pada waktu tertentu. Bagaimana hukumnya? Contoh, kita hanya buat maulid di Rabiul Awal, tak buat di bulan yang lain. Atau kita hanya salaman tu habis solat, jadi waktu lain tak salaman misalnya. Atau kita hanya baca zikir, baca wirid setelah maghrib saja, di waktu lain tidak. Artinya kita membatasi atau kita membiasakan hanya di waktu tertentu saja kita buat taat tertentu. Paham maksudnya? Artinya saya baca Quran hanya setiap ada maghrib, atau kalau baca Quran hanya surah Yasin saja. Ngerti ya? Bagaimana menurut syariat yang seperti itu? Kata para ulama, ini boleh. Kenapa boleh? Satu dalilnya, Nabi SAW menceritakan bahawa beliau ketika solat di Masjid Quba, beliau katakan bahawa beliau solat datang ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Itu Nabi cerita. Sehingga dalam hadis itu katakan, man tatahhara fi baitihi, siapa saja orang yang bersuci di rumahnya lalu berangkat ke Masjid Quba lalu salat 2 rakaat situ, dia dapat pahala sama dengan orang umrah. Kenapa? Karena itu ada kebiasaan dibuat oleh Nabi SAW, dan Nabi setiap Sabtu ke situ. Itu sepakat para ulama hadis, para ulama sejarah. Nabi menyebutkan beliau berziarah ke tempat itu setiap hari Sabtu. Kan bisa saja Nabi ziarah sana hari Jumat, hari Senin, tapi Nabi memilih setiap Sabtu. Artinya Nabi sudah mencontohkan kepada kita, kalau kita ingin membuat amal berkunjung ke Quba itu kan bisa kapan saja, tapi Nabi mengkhususkan saya setiap Sabtu aja ke situ. Itu boleh, tak ada larangan. Makanya kata para ulama hadis tentang kisah Nabi hari Sabtu ke situ itu, fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis salihah. Hadis ini menunjukkan boleh mengkhususkan hari tertentu untuk berbuat amal soleh dibanding hari-hari yang lain. Begitu juga kalau bulan Rabiul Awal datang, boleh mengkhususkan di Rabiul Awal berbuat amal tertentu dan tidak dibuat di amal yang di bulan yang lain. Dasarnya itu Nabi sudah mencontohkan, mengkhususkan di hari tertentu. Kemudian kata ulama, al-mudawamatu ala ma tazamahu al-mar'u min al-awrad asy-syar'iyyah ma'khudun min nas al-hadis as-sahih. Kalau ada orang misalnya setiap maghrib dia zikir, baca misalnya Ratibul Haddad atau baca zikir yang lain. Bapak Ibu pernah tahu Majmu' Syarif? Ibu tahu bu, Majmu' Syarif itu kan banyak zikir situ. Ada Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif dan lain-lain. Kalau ada orang setiap pada maghrib kami baca Ratibul Haddad dan surah Yasin, setiap pada subuh baca Wirdul Latif dan surah Yasin, setelah asar baca surah Al-Waqiah, setiap malam Jumat baca surah Yasin, nanti di setiap malam Jumat baca surah Kahfi dan lain-lain. Hal-hal seperti itu kata Imam Ibnul Hajj ulama, al-mudawamatu ala ma tazamahu al-mar'u min al-awrad asy-syar'iyyah ma'khudun min nas al-hadis as-sahih. Orang yang membiasakan melakukan wirid-wirid tertentu
lalu ditetapkan harinya di hari tertentu saja, itu adalah amalan yang boleh berdasarkan hadis yang sahih. Di antaranya seperti Nabi ziarah ke Kuba. Yang kedua, dalam hadis katakan anna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amal yang disukai Allah adalah yang berkesinambungan, yang kontinu, yang tetap dibuat meskipun amal itu sedikit. Maka ada orang, dia membuat jadwal dia, saya setiap Senin ini kerja saya, setiap Selasa begini, Rabu ini. Kita jangankan urusan akhirat, urusan dunia saya sangat detail kadang-kadang membuat agenda. Kalau ada orang buat, saya setiap Senin ini amal saya, Kamis ini, Jumat ini, Selasa ini, itu adalah bagian daripada hadis tadi, bahwa khairul amal, ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang terbaik yang paling Allah suka adalah amalan yang dia istiqamah meskipun sedikit, tidak fluktuatif, Pak. Hari ini banyak, besok enggak, besok lagi banyak enggak, tapi dia bersifat istiqamah. Kemudian termasuk ada hadis yang ketiga, Nabi SAW ketika dikadukan, Nabi, ini orang ni setiap rakaat baca qul huwallahu ahad terus. Ada dua kejadian qul huwallahu ahad ni, Pak. Ada hanya qul huwallahu ahad, yang kedua asal baca ayat, baca qul huwallahu ahad dan baca ayat yang lain. Dua kebiasaan yang berbeda. Yang satu setiap rakaat baca qul huwallahu ahad. Yang satu lagi qul huwallahu ahad digandeng dengan ayat atau surat yang lain. Dikadukan pada Nabi, Nabi tak marah dengan orang tadi. Nabi tanya, ente kenapa baca qul huwallahu ahad terus? Saya suka dengan surat Nabi. Anta ma'a man ahbab. Engkau bersama yang kau suka, yang kau cinta nanti. Jadi justru Nabi memberikan penguatan. Yang berikut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salat tarawih 20 rakaat itu enggak Nabi menyuruh, Pak, tapi ijma' sahabat. Sepakat sahabat, ijma', khusus di Ramadan tarawih 20 rakaat. Tidak ada yang lain. Yang lain sahabat banyak salat, Pak, tapi mereka buat khusus di bulan Ramadan tarawihnya 20 rakaat. Maka kalau kita bentangkan, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian ada lagi kebiasaan sahabat. Sahabat Utsman bin Affan itu mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. Menurut kita mungkin apa bisa? Itu menurut kita. Tapi kelebihan hamba-hamba Allah itu ada tayyuz zaman dan tayyul makan. Allah lipat waktu dan lipat tempat. Sehingga kalau ada orang dalam sekejap dia sampai satu tempat, itu bagian daripada karamah-karamah kecil yang Allah kasih. Kalau ada orang waktu itu bagi dia terisi dengan sangat banyak taat, waktu singkat banyak taat, orang lain tak bisa begitu. Itu sudah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kebiasaan sahabat Abu Hurairah, setiap hari dia tidak akan tidur kecuali zikir 12.000 tasbih. Setiap malam, Pak, 12.000. Artinya sahabat ini mengkhususkan taat tertentu, bahwa saya tasbih saja 12.000 tiap malam, tak akan tidur kecuali selesai 12.000 itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bentangkan dalil para ulama, kebiasaan ulama sangat banyak sekali. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu biasanya solat 300 rakaat semalam, Pak. Begitu mulai beliau sudah agak tua, sudah agak lemah fisik, solat 150 rakaat semalam. Di mana itu dalilnya? Solat 200 rakaat semalam, solat 300 rakaat semalam. Tapi yang buat ulama ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang buat tadi Utsman bin Affan. Yang buat tadi Umar bin Khattab, dan ijma' sahabat untuk tarawih 20 rakaat. Tadi yang lagi Nabi SAW yang membuat. Sehingga mengkhususkan hari tertentu, mengkhususkan tempat tertentu dengan ketaatan yang dia boleh menurut syariat, itu tak terlarang. Justru yang menjadi aneh jika ada amal yang dia tak terlarang oleh syariat, jika dibuat di sebagian waktu dia menjadi haram.
Contoh, membuat kajian sirah Nabi di bulan lain tak ada masalah. Sampai Rabiul Awal kok jadi haram? Ngerti nalar maksud saya? Jika dibuat di bulan lain 11 bulan selain Rabiul Awal, tak ada yang komen. Buat Maulid Nabi, buat kajian sirah Nabi. Tapi kalau Rabiul Awal, dia jadi haram, dia jadi bid'ah. Kok di bulan lain tak bid'ah dia? Paham maksud saya? Baca Quran di mana saja boleh, tapi kok ketika orang meninggal dibacakan Quran, dia jadi bid'ah. Ngerti? Artinya, yang oleh syariat dibolehkan kapan saja, dia lapang, tapi kok ketika waktu tertentu dijadikan dia haram. Dasarnya apa? Salaman, kapan saja salaman boleh, tapi kenapa salaman habis sholat tak boleh, disebut bid'ah? Kamu kapan saja salaman boleh, tapi kenapa habis sholat kalau salaman bid'ah? Jika sebelum sholat salaman enggak bid'ah. Ngerti saya maksudkan? Amalan-amalan oleh syariat itu mutlak atau secara umum itu dibolehkan, mau dibuat kapan saja silahkan dibuat. Kalau diharamkan di waktu tertentu, pertanyaannya kenapa dia diharamkan? Dalilnya apa? Justru dia perlu mengajukan dalil. Kalau tidak berarti dia buat syariat baru. Itulah yang bid'ah. Itulah yang dia menandingi Allah, menandingi Rasul. Orang dituduh menandingi Allah dan Rasul, tapi diri sendiri menandingi Allah dan Rasul. Orang tidak. Fakta dibalikkan. Kenapa? Nalar kadang-kadang bermasalah. Maka ngaji ini nalar dipakai dan dibuka. Sehingga kalau ngaji jangan macam kuda yang dipasang hanya kacamata kuda, tapi bukalah wawasan, bacalah banyak bacaan. Karena hari ini sudah banyak yang mau berubah karena banyak bacaan, karena banyak mengaji. Buya Hamka aja berubah karena banyak bacaan, karena banyak guru. Masa kita tak sehebat Buya Hamka, sudah membatasi diri, lalu menganggap beginilah sampai akhir hayat dan beginilah final semuanya. Buka agar lapang dan melapangkan dalam beragama ini. Karena sesungguhnya Allah sudah melapangkan, jangan sempit yang sudah lapang itu. Jangan kita yang bersempitnya, biar yang lapang itu dia lapang. Agar rahmat Allah ini terasa rahmat bagi siapapun. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.